Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Zara Putri. Di sini saya akan menjelaskan checklist analisa kelayakan usaha. Produk atau jasa yang saya akan jelaskan yaitu Tour and Travel. Penyusun konsep bisnis saya sendiri, Anissa Zara Putri, dengan NIM 21903021110, kelas B pagi. 3 kategori, yaitu ada potensi rendah dengan poin -1, potensi sedang dengan poin 0, potensi tinggi dengan poin 1. Pertama yaitu analisa kekuatan ide bisnis produk atau jasa. 1.1 tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. 1. Mengambil keuntungan dari tren lingkungan, potensinya tinggi. 2. Menyelesaikan masalah, potensinya tinggi. 3. Mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar, potensinya tinggi. 4. Ketepatan waktu ke pasar, potensinya sedang. 5. Luasnya gagasan, menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir, potensinya tinggi. 6. Sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia, potensinya sedang. 7. Sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktek dasar atau perilaku mereka, potensinya tinggi. Di poin pertama saya mendapatkan nilai 5. 1.2. Yang pertama itu ada seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan. Potensinya tinggi. Bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan, potensinya tinggi. Di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual, potensinya tinggi. Di sini saya mendapatkan nilai 3. Di faktor pertama saya mendapatkan nilai rata-rata sama dengan 4. Faktor kedua, kelayakan target industri. 2.1 daya tarik industri. 1. Jumlah kompetitor banyak, potensi rendah. 2. Tahap siklus hidup industri, potensinya sedang, fase pertumbuhan. 3. Tingkat pertumbuhan industri bidang ini, potensinya tinggi, pertumbuhan tinggi. 4. Pentingnya produk dan atau layanan industri kepada pelanggan, potensinya tinggi, harus memiliki. Kelima, ada margin operasi industri, itu potensinya sedang. 2.2 daya tarik target pasar dan konsumen. Yang 1, identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan, potensinya tinggi. Kedua, kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk yang masuk bagi pesaing potensial, potensinya tinggi. 3. Daya beli pelanggan, potensinya tinggi. 4. Kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru, potensinya sedang. 5. Potensi pertumbuhan target pasar, potensinya sedang. Di sini saya mendapatkan nilai 3. Rata-rata dari faktor kedua saya mendapatkan nilai 2. 3. Analisa kelayakan organisasi. 3.1 kecakapan prowess manajemen pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri, potensinya tinggi. 2. Pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan, terampil, potensinya tinggi. Ketiga, sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan, potensinya sedang. 4. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri, potensinya tinggi. Kelima, kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru, potensinya tinggi. Di sini saya mendapatkan nilai 4. 3.2 kecukupan sumber daya. 1. Karyawan dengan kompetensi spesifik, potensinya tinggi. Kedua, perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis atau tidak berlaku pada saat pemula, potensinya tinggi. Di sini saya mendapatkan nilai 2. Rata-rata di faktor ketiga saya mendapatkan nilai 3. Faktor keempat yaitu kelayakan finansial. 4.1 total awal modal yang dibutuhkan. 1. Modal ekuitas, potensinya tinggi. 2. Modal utang, potensinya sedang. 3. Modal khusus, potensinya tinggi. Pertama ini saya mendapatkan poin 2.
4.2 Kinerja keuangan bisnis sejenis. 1. Karakteristik ekonomi industri potensinya tinggi. Kedua, profitabilitas dan risiko saat ini potensinya tinggi. Nilai perusahaan potensinya sedang. 4.3 Daya tarik finansial keseluruhan. 1. Hasil keuangan historis potensinya sedang. Kedua, proyeksi pendapatan potensinya tinggi. Ketiga, keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan potensinya tinggi. Keempat, margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai presentasi dari pendapatan potensinya tinggi. Yang kelima, daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat potensinya rendah. Di poin ini saya mendapatkan nilai 2. Di faktor keempat, saya mendapatkan nilai rata-rata sama dengan 2. Faktor kelima yaitu potensi keseluruhan. Potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagian. Nilai -1 sampai 0 sama dengan tidak layak. Nilai lebih dari 0 sampai -2 sama dengan layak. Nilai lebih dari 2 sama dengan sangat layak. Pada bagian faktor pertama, kekuatan ide bisnis, saya mendapatkan poin 4 dengan keterangan potensi sangat layak. Saran untuk meningkatkan potensi itu segera diwujudkan desain dari produk. Pada bagian kedua, faktor kedua isu terkait industri atau pasar, saya mendapatkan poin 2, potensinya sangat layak, sarannya segera diwujudkan desain pasarnya. Pada faktor ketiga, kelayakan organisasi, saya mendapatkan poin 3, potensi sangat layak, sarannya segera diwujudkan desain dari organisasinya. Bagian keempat atau faktor keempat, isu finansial, saya mendapatkan poin 2, potensi sangat layak. Sarannya, segera dikembangkan, segera finansial atau pembiayaan dari usaha tersebut. Dari seluruh faktor tersebut, saya mendapatkan nilai 2,7 sama dengan potensinya sangat layak. Sarannya untuk segera diwujudkan keseluruhan dari usaha yang akan dijalankan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.